Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 23 Juli 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 13 ayat 18 sampai dengan 23. Bacaan Injil hari ini ya mirip-mirip sama dengan bacaan Injil 2 hari yang lalu, yang intinya mengenai perumpamaan seorang penabur. Dan yang paling penting adalah mari kita jadikan diri kita ini menjadi tanah yang subur, tanah yang bagus, tanah yang baik bagi benih sabda yang masuk ke dalam diri kita, sehingga kita ini memperlihatkan buah-buah yang baik, semakin banyak memperlihatkan, dan sungguh itu keluar dari dalam diri kita, dalam hati kita, buah-buah yang baik kepada sesama. Yang penting adalah jangan lupa berbuat kasih kepada sesama. Ada hal yang menarik bisa kita renungkan di bagian pertama, bagian awal bacaan Injil hari ini. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat. Si jahat, si roh jahat, si setan, si iblis itu akan datang kepada kita kalau kita tidak mengerti, tidak memahami mengenai kerajaan surga. Artinya apa? Ya, kalau kita tidak mau semakin dekat dengan Tuhan, si jahat itu akan datang kepada kita. Roh jahat itu akan terus menggoda, mengecoh kita untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kalau kita tidak mau dekat dengan Tuhan, sangat mudah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi dengan demikian bisa kita pahami, bisa kita lihat kenapa banyak manusia yang kerap kali jatuh ke dalam dosa. Jawabannya satu, karena mereka itu tidak mau dekat dengan Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan sabda Tuhan. Mereka tidak mau membuka hatinya akan sabda Tuhan. Bisa saja dia itu sebagai menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Bisa saja dia itu beragama Katolik, beragama Kristiani. Tetapi sebenarnya bisa saja dia itu menolak Tuhan Yesus, tidak menerima Tuhan Yesus. Loh, kok begitu bisa? Ya bisa, sangat bisa. Karena kegiatan-kegiatan rohani yang dia lakukan semata-mata hanya artifisial saja, bukan dilakukan dengan sepenuh hati, tidak dilakukan dengan penuh ikhlas, tidak dilakukan dengan semangat mencintai Allah, tidak dilakukan dengan semangat mau dekat dengan Tuhan, tapi hanya begitu-begitu saja, hanya formalitas saja melakukan kegiatan agama, kegiatan rohani, sehingga akhirnya ya sabda Tuhan itu datang, sabda Tuhan itu datang kepada kita. Tetapi yang keluar dari dalam diri kita, baik perkataan, baik perbuatan kita kepada sesama, tidak sesuai dengan sabda Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah didatangi oleh si jahat dan merampas apa yang ditaburkan dalam hati kita, dalam diri kita. Si jahat itu, si setan, si iblis itu akan merampas sabda Tuhan yang masuk ke dalam hati kita, dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi bisa untuk berbuat kasih kepada sesama. Tidak ada hasilnya, tidak ada buah-buah yang baik yang keluar dari dalam diri kita. Karena apa? Ya, kita ke gereja, kita ekaristi, kita ziarah, melakukan kegiatan rohani, ya kita berdoa, doa rosario atau doa apapun juga, tapi ya sabda Tuhan itu tidak masuk ke dalam diri kita. Kita lebih condong kepada hal-hal duniawi ini. Kita lebih condong mengikuti dosa, melakukan yang jahat daripada mengikuti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita membuat diri kita ini menjadi tanah yang baik. Dan jangan kita bersekutu dengan setan, dengan roh jahat. Jangan mengikuti suara setan, tapi ikutilah suara Tuhan
yang membimbing kita, menguatkan kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sekali lagi, kuatlah di dalam Tuhan. Jangan biarkan si jahat itu masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam hati kita, merampas sabda Tuhan, dan akhirnya membuat kita tidak bisa memperlihatkan, mengeluarkan buah-buah yang baik, tetapi terus membuat kita jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya mengeluarkan hal-hal yang jahat yang tidak baik. Semoga kita selalu mau mendengarkan suara Tuhan, sabda Tuhan, dan tumbuh subur di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.